Halo semua, perkenalkan nama saya Moya Eli Lestarina Brutu dengan NIM 200510202076 dari MI3D Politeknik Negeri Medan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari cara kerja CRUD mengambil data langsung dari database dan menampilkannya, dan bagaimana cara kerjanya untuk menampilkan gambar. Baik, langsung saja saya praktekkan. Baik, langkah awal yang harus pertama dilakukan yaitu kita harus mendownload XAMPP, dan kebetulan saya sudah menggunakan XAMPP di sini, jadi langsung saja kita start untuk memulainya. Setelah itu, kita langsung saja ke Chrome untuk melihat ataupun menampilkan localhost dari phpMyAdmin untuk menampilkan ataupun membuat sebuah database yang akan kita gunakan nanti. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Baik, inilah tampilan dari localhost phpMyAdmin yang kita punya sendiri. Baik, di sini karena saya sudah membuat sebuah database yaitu dengan database kampusku. Di dalam database kampusku ini terdapat salah satu tabel yang saya buat yaitu dengan tabel mahasiswa. Dan di dalam tabel mahasiswa sendiri terdapat 6 field. Yang pertama itu ID, NIM, nama, email, gambar, dan jurusan. Baik, langkah selanjutnya yaitu ini merupakan tampilan dari hasil program untuk membuat bagaimana cara kerja CRUD di dalam database nanti. Ini merupakan yang pertama yaitu db.php, di mana db.php ini saya tampilkan bagaimana kita mengambil data dari kampusku itu sendiri dengan database. Yang kedua itu kita langsung ke index, di mana di dalam index ini juga langsung di-include-kan data dari db.php. Dengan itu, di dalam data.php ini juga akan ditampilkan data dari database kita sendiri. Dan di sini juga terdapat beberapa tabel yang akan ditampilkan yaitu NIM, nama, email, gambar, jurusan. Dan di dalam indeks ini terdapat juga pernyataan bahwa jika di sini digunakan if iset $post kirim, maka data yang kita masukkan nanti akan dikirim melalui post, di mana di dalam post ini server akan langsung memproses dan memberikan tampilannya kepada user. Dan di dalam insert ini juga saya membuat nama folder dari gambar yang saya tampilkan yaitu uploads. Dan untuk itu dalam $insert MySQL query $con insert into mahasiswa, di mana mahasiswa ini merupakan tabel dari database kita yang terdapat field name, nama, gambar, email, dan jurusan. Dan di sini juga ada pernyataan bahwasanya if iset, jika pernyataan benar maka akan diekokan berhasil upload, jika pernyataan salah maka akan diekokan gagal upload. Selanjutnya kita akan langsung ke yang ketiga itu kita menampilkan data.php, di mana data.php ini hal yang sama pertama yaitu kita harus includekan dulu database.php. Dan selanjutnya itu di dalam data ini terdapat beberapa tabel yang akan ditampilkan dengan nama ID, NIM, nama, email, gambar, jurusan, dan aksi, di mana aksi ini merupakan CRUD yang akan ditampilkan ataupun yang akan kita lakukan nanti. Di dalam aksi ini terdapat edit dan hapus, bagaimana kita cara mengedit dan menghapus data itu sendiri. Dan selanjutnya itu di dalam data terdapat $query MySQL query $con select from mahasiswa, di mana from mahasiswa ini juga merupakan tabel data yang kita ambil dari database kita sendiri, di mana di sini while $row MySQL fits array, di mana di sini menggunakan query.
Dan untuk selanjutnya yang akan diekokan yaitu ID, name, nama, email, gambar, dan jurusan. Dan di dalam data.php ini kita juga membuat sebuah link ataupun penggunaan CRUD tadi, di mana itu terdapat edit dan hapus, di mana kita menggunakan cara kerja dari edit ini, bagaimana kita mengedit data, bagaimana kita menghapus data. Dan selanjutnya kita ke edit.php, ke data edit.php, di mana hal yang sama juga di edit.php ini harus kita includekan ke database, di mana juga $data MySQL query $con select from mahasiswa, data ke mahasiswa dengan where ID dengan $getID. Terdapat $r MySQL dengan data array, di mana di sini terdapat $name, $nama, $email, $gambar, dan $jurusan. Untuk selanjutnya tabel yang akan ditampilkan itu name, nama, email, gambar, serta jurusan kita nanti. Di sini juga ada sebuah pernyataan bahwasanya memang semua data yang kita kirimkan nanti itu dikirim melalui pos dan akan diproses dan akan menampilkan data kita itu. Di sini ada pernyataan bahwa if $gambar move upload files $source $folder $gambar, di mana folder ini merupakan isi dari gambar-gambar yang kita akan lakukan. Dan di dalam edit ini terdapat $update MySQL query $con update mahasiswa. Di sini kita dapat mengupdate data-data mahasiswa yang terdapat dari field-field yang ditentukan. Di sini juga ada pernyataan dari update, if $update, jika berhasil maka akan diekokan berhasil update, jika tidak maka diekokan gagal update. Dan $update MySQL query con update mahasiswa menggunakan where ID dengan $getID. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan data dari hapus. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari data hapus, di mana di sini juga hal yang sama, maka kita harus includekan data dari db.php terlebih dahulu. Di dalam $delete MySQL query $con delete from mahasiswa where ID menggunakan $getID, di mana if $delete header localhost data.php, kita membuat localhostnya di sini isi dari data.php, dan sebuah pernyataan bahwa else jika salah maka kita akan ekokan gagal hapus yang kita lakukan. Untuk itu terlebih dahulu kita lihat kembali database kita dengan nama database kampusku, di mana database kampusku ini terdapat nama tabel mahasiswa, dan di dalam browser kita lihat dalam tabel mahasiswa ini belum ada data yang masuk dan hanya ditampilkan yaitu tampilan dari field. Untuk itu, untuk memasukkan data kita harus menguploadnya. Kita masukkan itu, kita ketikkan localhost, kita pilih data kita dengan nama folder kampusku juga. Baik, inilah hasil dari halaman input data. Di sini hasil akhir dari pembuatan CRUD dan cara kerja CRUD menampilkan data langsung dari database, yang terdapat beberapa field yang ditampilkan, name, nama, email, gambar, dan jurusan. Kita lihat datanya kembali, yaitu database, indeks data, edit, dan hapus. Di sini langsung saja di dalam halaman input data ini kita masukkan name dengan name saya sendiri 2005 10 20 76, dan di dalam nama saya buatkan Moya Eli Lestarina Berutu, dan email saya sudah terdapat di sini. Saya buatkan, saya pilih file, dan di pilih file ini saya buatkan di nama folder
kampusku juga, dan di dalam file kampusku juga terdapat folder lagi dengan folder gambar. Saya buat dengan nama uploads folder. Jadi di dalam uploads ini saya pilih salah satu gambar dengan ketentuan yang sudah saya buat. Saya pilih Moya, file dari Moya. Saya upload, saya masukkan jurusan teknik komputer dan informatika. Baik, di sini bahwasanya berhasil upload, maka untuk itu kita langsung lihat data. Kita lihat data, di mana data di sini sudah ditampilkan, bahwasanya sudah ditampilkan melalui gambar juga, di mana data-data yang ditampilkan itu dari ID, NIM, nama, email, gambar, dan jurusan. Baik, untuk itu kita akan melihat penggunaan dari CRUD, di mana kita bisa mengedit dan menghapus. Untuk itu kita coba untuk mengedit data tersebut. Kita coba, kita ulangi hal yang sama. Kita masukkan NIM, kita masukkan nama Moya Elesterina Brutu, dengan email kita masukkan Moya Elesterina Brutu @student.polmed.ac. Kita pilih gambar kembali, kita buat jurusan. Maaf, ada kesalahan pada line ke-73. Sebentar, saya lihat datanya dalam line index.php line ke-73. Baik, ternyata di line ke-73 tadi ada salah tanda koma saja. Ini sudah ditampilkan kembali bahwasanya udah ada data yang masuk dapat diupload. Untuk itu, coba kita gunakan tambah data lagi. Kita masukkan dengan NIM teman saya 2005-10.20.77 dengan nama Roma Manik, email romamanik@student.polmed.ac.id. Dengan gambar kita pilih Roma Manik. Jurusan dengan jurusan yang sama, kita kirim kembali. Kita lihat data. Baik, di sini sudah ditampilkan bahwasannya saya sudah memasukkan data kembali dengan nama Roma Manik. Baik, di sini kita akan melihat penggunaan dari hapus. Coba kita hapus data. Baik, bahwasannya di sini penggunaan aksi hapus juga sudah berhasil. Di sini kita sudah bisa menghapus data dari Roma Manik. Maka untuk itu kita masukkan data kembali. Untuk memenuhi tugas basis data saya sendiri, saya harus membuat 10 data. 10 data, saya masukkan kembali data Roma Manik kembali. Kita masukkan hingga ke 10 data. Selanjutnya tambahin lagi, kita lihat data kembali. Data ini sampai mendapatkan 10 data. Baik, di sini saya sudah berhasil menampilkan 10 data dengan data mahasiswa yang saya masukkan. Untuk itu, di sini saya akhiri hasil presentasi saya bagaimana cara kerja dari CRUD mengambil data langsung dari database dan menampilkannya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih.